Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk lainnya karena ia mempunyai akal. Namun apa duga, akal ternyata bisa menyeret manusia ke neraka. Akal adalah nikmat paling agung setelah nikmat iman. Banyak nas syar'i yang menunjukkan keharusan menggunakan akal untuk bertafakur dalam rangka untuk mengenal Allah dan mentauhidkannya dengan menunaikan konsekuensinya. Tidak akan sempurna agama seseorang sampai akalnya sempurna. Akal tanpa agama akan sesat, dan beragama tanpa akal adalah tangga menuju pemahaman yang salah dan perilaku buruk. Dan seringkali itu mencoreng wajah Islam yang murni. Akal yang bisa menyeret manusia ke neraka pada seorang soleh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bila diberitahukan tentang seseorang yang soleh, ia akan bertanya, bagaimana akalnya? Agama seorang hamba tidak akan sempurna sama sekali hingga akalnya sempurna. Apa yang diucapkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bila kita kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla, Quran Surat Yunus ayat 100 yang artinya, dan Allah menimpakan ajab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Akal merupakan salah satu karunia di antara karunia Allah yang paling agung. Seseorang yang punya akal sehat akan bisa mengambil manfaat dari wejangan dan petunjuk Al-Quran. Allah berfirman, Quran Surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dan firman Allah Quran Surat Qaf ayat 37 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Akal yang bisa menyeret manusia ke neraka, hati di sini maksudnya adalah akal. Akal yang dipuji dalam syariat adalah akal yang mempunyai tentang Allah dan Rasul-Nya. Akal yang membentengi pemiliknya dari segala yang hina serta mendorongnya untuk taat dan berperilaku mulia. Inilah tipe dan corak akal seorang mukmin. Sedangkan kaum kafir, mereka tidak memahami hakikat akal yang dipuji syariat. Barulah di akhirat mereka akan sadar, namun tiada guna sehingga mereka pun mengatakan seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Akal yang bisa menyeret manusia ke neraka karunia Allah paling utama. Seorang alim Mekah atau bin Rabah rahimahullah ditanya tentang karunia Allah yang paling utama bagi hambanya.
Ia menjawab, memahami tentang Allah, memahami firman-Nya, dan memahami maksud yang diinginkan oleh Allah. Itulah gerbang terbesar kebaikan dunia dan akhirat. Saat itu berarti ia telah mengerti apa maksud tujuan diciptakannya akal. Sedangkan akal yang berobsesi dunia akan menjadi sumber petaka yang melahirkan problematika dalam semua bidang kehidupan. Ia adalah penyebab utama yang menjadikan banyak orang enggan turut serta berjuang untuk agama ini. Akal yang bisa menyeret manusia ke neraka jika tidak digunakan, dan akal yang tidak digunakan semestinya akan menyeret manusia ke dalam siksa neraka, sebagaimana yang difirmankan Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mari kita isi akal dan pemahaman mengenai Allah, Rasulullah, dan syariat Islam, agar akal kita tidak menjerumuskan kita kepada neraka. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan. Semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.